Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melkiano Gero di Nusantara Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran TK bab 4 tentang dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu makna masyarakat digital. Masyarakat digital terdiri atas dua kata, yaitu masyarakat dan digital. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem dan interaksinya di dalamnya. Sedangkan digital adalah penggambaran bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu 0 dan 1. Perubahan sosial dalam masyarakat digital yang terus berkembang ini dinyatakan oleh Alvin Toffler dalam karyanya The Third Wave pada tahun 1980. Toffler menyatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan rentangan gelombang ketiga, sebelumnya gelombang pertama dan kedua. Dengan beragamnya fasilitas yang ada dalam mesin atau gadget, serta banyaknya developer yang mau memberikan produk kreativitasnya dalam dunia online, masyarakat jadi terbantu untuk bisa mengakses semua yang mereka cari dan mereka lain. Sebuah industri atau perusahaan juga menerapkan sebuah kegiatan baru ketika tenaga manusia ditergantikan dengan tenaga mesin berupa robot. Hal ini memiliki dampak terjadinya pengurangan karyawan atau pekerja. Begitulah sebuah kemajuan teknologi bekerja. Selanjutnya, dampak teknologi informasi. Perkembangan teknologi sekarang ini membawa manfaat yang sangat banyak lagi kemajuannya kehidupan manusia. Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Dulu segala macam kegiatan manusia dikerjakan oleh mereka sendiri, namun sekarang digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kedudukan pekerjaan manusia perlahan bergeser dengan adanya sistem komputer yang semakin canggih. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia. Dampak positif perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dan industri. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi dan industri. Kemudahan interaksinya dan melakukan kegiatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak positif lainnya sebagai berikut, yaitu pertumbuhan teknologi semakin tinggi, kemajuan teknologi meningkat kemampuan produktivitasnya dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Selanjutnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Informasi yang mudah didapat merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Dampak positif lainnya adalah lebih cepat mendapatkan informasi dari manapun melalui internet, lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang yang sangat jauh melalui handphone. Ketika kita mendapat informasi layanan banyak bank dengan sangat mudah, salah satunya melalui mesin ATM. Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya. Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap bidang sosial dan budaya. Budaya Indonesia semakin lebih dikenal masyarakat. Hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja. Masyarakat dapat mempelajari kebudayaan dan tradisi mereka dari lain tanpa harus mengunjungi daerah yang bersangkutan. Terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda-benda kerajinan tradisional. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Berikut merupakan dampak teknologi terhadap bidang pendidikan. Adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi muncul sumber belajar baru yang memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Adanya penyedia layanan konsultasi dokter online sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi kesehatan dengan mudah. Dampak positif lain diantaranya sebagai berikut. Adanya obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotek online. Berkembangnya keahlian dalam bidang operasi dan plastik. Ditemukan alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Selanjutnya dapat negatif perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ternyata juga berpengaruh negatif terhadap bidang ekonomi dan industri. Berikut merupakan beberapa dampak negatif yang berkembang teknologi dalam bidang ekonomi dan industri. Adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dibutuhkan. Menimbulkan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermetal atau instan. Dalam bidang informasi dan komunikasi, kejahatan di dunia informasi dan komunikasi terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin memudahkan sebagian orang untuk menyalahgunakannya.
menggunakannya informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik. Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya. Dampak negatif perkembangan sosial dan budaya terhadap bidang sosial dan budaya sebagai berikut. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong, dan pelanggaran hak cipta. Kalau dalam bidang pendidikan, anak kecanduan main gadget sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar. Kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal tes akan mudah sekali bocor melalui internet. Pada bidang kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer atau gadget. Efek tradisi peralatan röntgen yang menimbulkan penyakit baru. Efek ketergantungan sehingga timbul di tingkat kekebalan terhadap obat tertentu. Selanjutnya bentuk-bentuk kejahatan yang timbul akibat teknologi internet. Kejahatan dunia maya cybercrime merupakan istilah yang mengacu kepada kelompok aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Contoh yang termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, penipuan identitas, dan pornografi anak. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian tentang cybercrime menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Forrester dan Morrison mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dan komputer digunakan sebagai senjata utama. Yang kedua itu Girasa pada tahun 2013 mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Terdapat beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan internet. Kejahatan dunia maya tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya carding, unauthoritative access to computer system and service, data forgery, illegal contact, cyber espionage, cyber sabotage, cracking, and phishing. Terakhir yaitu tinjauan hukum cybercrime. Berbagai kejahatan dunia maya tersebut mengharuskan suatu hukum untuk menindakannya. Jika tidak, maka kejahatan akan semakin merajalela. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan nomor 11 tahun pada tahun 2008 yang disebut Undang-Undang ITE. Undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. UU ini direvisi terakhir tahun 2016. Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di next video. Bye bye.